Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik dan sehat walafiat dan juga panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya belajar secara kondusif. Dan marilah kita membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa likuntin sholih wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan kembali melalui virtual ini. Walaupun melalui virtual, melalui aplikasi YouTube ini, kita alhamdulillah masih semangat belajar ya. Masih semangat belajarnya? Masih semangat. Baik anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 6, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, Bapak mau menanyakan bagaimana bab 1 yang kemarin sudah dimengerti? Gimana? Sudah dipahami ya? Tentang apa? Tentang surat. Ayo, tentang surat apa? Apa? Al-Kafirun. Tentang orang-orang kafir. Pintar anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk bab kedua. Nah, bab kedua ini Bapak akan menanyakan, anak-anakku sekalian, apa yang paling ditakutkan ketika pada bumi kita ini? Apa yang ditakutkan? Yang dikhawatirkan apa? Ayo apa? Yang dikhawatirkan ketika bumi kita apa? Dalam kondisi apa? Ya, dalam kondisi berhenti bumi kita. Ketika berhenti bumi kita, maka akan terjadi apa? Yaitu hari kiamat. Pintar sekali anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak akan menjelaskan tentang bab kedua, ketika bumi berhenti berputar. Pintar anak sekalian. Nah, ini dalam tujuan pembelajaran Bapak akan menyebutkan nama-nama hari kiamat. Yang kedua menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Terus juga yang lain-lainnya. Anak sekalian, nah pengertiannya di hari akhir ini, di hari kiamat ini. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan alam semesta, atau hari setelah dunia ini mengalami kehancuran. Jadi hal yang wajib, hal yang pasti, yaitu adanya datangnya hari kiamat. Pak, ada yang bertanya, itu pasti gak datangnya hari kiamat? Pasti, mungkin, pasti terjadi, pasti dan hal yang wajib itu terjadi. Tidak akan tidak terjadi, itu pasti terjadi ketika hari kiamat itu datang. Apa? Dalam kondisi apa ketika hari kiamat itu datang? Semuanya hancur, gunung meletus, lautan tumpah airnya, awan panas, lalu meteor pun turun tembus ke buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hancur, tidak ada yang tertinggal, semuanya akan mati ketika datangnya hari kiamat. Hewan sekecil apapun akan mati. Secanggih apapun kita sembunyi akan terkena hari kiamat. Terus hari akhir merupakan masa kehidupan kedua bagi manusia dan masa pembalasan terhadap perbuatan manusia selama di dunia ini. Jadi setelah hari akhir nanti ada hari dibangkitkan manusia, yaitu ada hari kebangkitan. Dibangkitkan semuanya manusia. Ketika semuanya sudah meninggal, sudah rata, semuanya sudah meninggal, itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, slide selanjutnya ini ada loh nama hari akhir. Ada nama hari kiamat. Apa aja? Ada dua, yaitu kiamat sugro. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa sih kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat berakhirnya atau hancurnya sebagian alam, seperti meninggalnya manusia, hewan, dan gunungnya meletus. Bencana alam itu adalah bentuk hari kiamat kecil. Nah, sugro itu artinya kecil. Jadi datangnya kiamat kecil, banjir, kecelakaan di mana-mana dan sebagainya. Ini adalah bentuk kiamat juga, tapi kiamat sugro atau kiamat kecil. Hancur sebagian alam doang. Tidak semua alam hancur, karena ini kiamat sugro. Yang kedua yaitu hari atau kiamat kubro, kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Adalah berakhir dengan kehancuran seluruh kehidupan di alam semesta ini, seperti binatang, bintang-bintang bertabrakan, matahari semakin dekat dengan bumi, bumi diguncangkan dengan dahsyat. Ini semuanya namanya kiamat kubro, kiamat besar. Semuanya akan hancur. Bintang-bintang bertabrakan, semuanya akan musnah. Tidak ada yang tertinggal di muka bumi ini, yang hidup sendiri ini tidak ada. Semuanya akan mati. Itu ketika datangnya hari kiamat. Baik anak-anak sekalian, slide selanjutnya yaitu nama-nama hari akhir. Ya, nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu nama lain ada namanya Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yang kedua Yaumul Ba'as, hari berbangkitnya manusia, dibangkitkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang selanjutnya nomor 3 yaitu Yaumul Hisab, hari diperhitungkan amal ibadah kita, dosa-dosa kita, pahala kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Yaumul Masyar, hari berkumpulnya manusia, dikumpulkan lagi, dikumpulkan si A sampai si Z, si fulan, semuanya dikumpulkan di Yaumul Masyar nanti. Karena kenapa? Nanti akan dihitung, ini masuknya ke mana? Masuknya ke surga atau masuknya ke neraka. Dan yang kelima yaitu Yaumul Mizan, hari ditimbangnya. Nanti akan ditimbang amal ibadah kita. Banyakan mana? Banyak dosanya, itu masuk neraka. Banyak pahalanya, yaitu masuk surga. Itu nanti akan ditimbang gitu. Yaumul lain, hari-hari yang lain itu masih banyak. Kalau referensi kita, kalau kita mau cari di Google, bahkan kita kalau mau mencari di buku-buku yang lain, referensi yang lain, itu ada nama-nama yang lain. Tapi Bapak memberikan 5 yaumul, 5 hari-hari. Ya, yang anak-anakku sekalian harus hafal. Pertama apa? Hari Yaumul Qiyamah. Yang kedua Yaumul Ba'as. Yang ketiga Yaumul Hisab. Yang keempat Yaumul Masyar. Dan yang kelima Yaumul Mizan. Pintar anak-anakku sekalian. Jadi harus dihafal ya. Harus dihafal. Ini tahapannya. Ketika Yaumul Qiyamah, hari kiamat semuanya dimatikan. Mati semuanya, meninggal semuanya. Tidak ada lagi kehidupan. Terus ada Yaumul Ba'as, harinya pembangkitan setelah meninggal, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dibangkitkan dilakukan apa lagi? Ada Yaumul Hisab, diperhitungkan lagi, dikumpulin, dihitung-hitung, banyakkan mana dosanya atau pahalanya, dihitung-hitung, semuanya dikumpulin, pahalanya, dosanya semuanya dikumpulin. Ada Yaumul Masyar, hari dikumpulkan lagi pahala dan dosa kita. Dan yang terakhir Yaumul Mizan, atau hari ditimbangnya pahala kita berapa, terus dosa kita berapa, itu dikumpulkan. Baik anak sekalian, ada tanda-tanda hari akhir. Ini ada tanda-tanda hari akhir. Pertama, tanda-tandanya apa sih? Kalau kedatangan Yaumul Qiyamah, hari kiamat itu apa tanda-tandanya? Kiamat kubro ya, kiamat yang besar ya. Pertama itu jumlah orang yang beriman semakin sedikit. Yang beriman semuanya pada meninggal. Ulama-ulama semuanya meninggal. Karena kenapa? Allah sayang sama ulama-ulama, sama orang-orang alim, sama orang-orang yang beriman, agar orang beriman ini tidak ketemu hari akhir atau hari kiamat. Karena hari kiamat itu sangat perih, sangat pedih. Oleh karena itu
ulama-ulama, orang-orang yang beriman dicabut dulu nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari kiamat. Makanya tanda-tandanya apa? Banyaknya orang-orang yang melakukan kezoliman, berkurangnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, minuman memabukkan dijual bebas atau merajalela. Kalau kita melihat banyak orang yang mabok-mabokan, yang udah merasa bebas dengan kehidupan malam. Mereka pada minum, bukan minum air putih ya, hanya air putih doang, tapi minumnya minum alkohol, bangga dengan minumannya, mabuk di mana-mana. Nah ini loh tanda-tandanya loh, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yang ketiga yaitu ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Banyak orang yang ngapain sih belajar ilmu agama? Ilmu agama itu adalah ilmu orang tua, udah kolot, mendingan kita happy fun, mendingan kita senang-senang. Nah ini loh, ini kalau ada orang kayak seperti ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Berarti kiamat ini sudah dekat. Makanya hati-hati, sudah tidak simpatik lagi dengan pelajaran ilmu agama. Nah, coba anak-anakku sekalian tes dalam satu kelas. Masih banyak apa enggak orang yang masih suka ilmu agama? Kalau masih banyak, insya Allah hari kiamat itu masih jauh. Tapi kalau sudah sedikit orang yang suka pelajaran agama, berarti itu tanda-tandanya hari kiamat anak-anakku sekalian. Kita harus waspadai. Oleh karena itu kita terus mempublikasi, menyebarkan bahwa kita harus semangat belajar pelajaran agama. Yang keempat yaitu munculnya Dajjal. Nanti akan muncul Dajjal tuh, mata satu gitu, rajanya iblis keluar itu untuk membujuk kita. Karena kalau sudah dibujuk oleh Dajjal, 99% akan mengikuti Dajjal. Karena rajanya iblis dia membujuk kita dengan rayuan, dengan manipulasi, dengan tipu-tipuan, tipu-tipu daya untuk ngikut Dajjal sebenarnya dan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Terus yang kelima, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara tuh. Udah mulai aneh-anehan di muka bumi ini. Nanti ada muncul binatang yang udah bisa ngomong, ya kan? Udah hewan-hewan yang aneh-aneh pada datangan, pada ada, terus bisa ngomong. Nah ini tanda-tanda juga, salah satu tanda datangnya hari kiamat. Terus yang keenam, matahari terbit dari barat. Nah, tertukar gitu. Tertukar. Jadi matahari itu nanti akan dekat juga matahari dengan kita. Bayangkan kalau kiamat itu matahari sejengkal. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa nanti datangnya hari kiamat itu matahari sejengkalnya pala kita. Bayangkan, jauh saja matahari di atas bumi itu kita diam saja ketika siang hari, itu kita sudah merasakan panasnya. Kita sudah merasakan begitu panasnya. Jangankan sejengkal, jauh pun kalau kita diam saja di siang hari itu panas. Apalagi mataharinya sudah mendekati kepala kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita mudah-mudahan dijauhkan dari hari kiamat. Nah, yang ketujuh, yang terakhir itu munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang menyerang kaum muslimin. Nanti di hari kiamat itu sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi itu menjelaskan nanti akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini Ya'juj Ma'juj ada sebuah kelompokan, golongan yang akan membunuh kaum muslimin, yang akan menyerang kaum muslimin. Namanya Ya'juj dan Ma'juj yang dipimpin oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ini sudah tertera, sudah tercatat di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, itu penjelasan ringkas. Nanti kalau anak-anakku sekalian mau lebih jelasnya, mau detailnya, baca buku, terus beli. Kalau ada buku referensi lain tentang hari kiamat, boleh itu dibaca agar referensinya atau dasar ilmunya itu anak-anakku sekalian banyak. Anak-anakku sekalian harus lebih banyak lagi membaca bukunya, bukan hanya satu buku, tapi kalau bisa 5 buku anak-anakku sekalian baca gitu, biar menambah wawasan. Anak-anakku sekalian, tadi sudah Bapak jelaskan tentang nama-namanya, pengertiannya dan sebagainya. Sekarang ini ada video sedikit, anak-anakku sekalian saksikan
bahwa bahayanya, ngerinya hari kiamat itu datang. Gitu. Ini hanya gambaran dan ini dibuat oleh manusia sebenarnya. Baru gambaran itu sebenarnya ini hanya kecil sakitnya. Perihnya bahayanya cuma hanya ini, sebenarnya pada hakikatnya ini kecil, baru kecil. Yang pada sebenarnya itu lebih besar daripada video ini. Anak-anakku sekalian bisa saksikan video ini, video singkat tentang hari kiamat. Selamat menyaksikan.
Baik anak-anak sekalian, gimana? Videonya sudah ditonton, sudah disaksikan, seru ya? Agak takut kita juga semuanya ya. Bapak pun menontonnya agak takut juga. Tapi jangan takut, bagaimana caranya agar kita terhindar dari hari kiamat, yaitu kita banyaknya ibadah. Kita banyaknya ibadah, kita harus banyak sodako pada orang lain. Terus juga kita harus berbuat baik kepada orang lain agar kenapa? Agar iman kita kuat dan terhindar dari hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, ini kita sudah menyaksikan penjelasannya, sudah menyaksikan video sudah. Bapak akan memberikan soal anak-anakku sekalian, itu dibaca soalnya, dipahami terlebih dahulu, lalu kalau sudah dipahami lalu dijawab. Jangan dibantu sama orang tua ya, jangan nanya-nanya orang tua, harus bisa mandiri dulu. Kalau tidak dimengerti maksudnya baru tanya, bukan ditanya jawabannya, bukan, tapi nanya soalnya, pengertiannya maksudnya apa sih? Nah nanti jawabnya, yang ngejawab itu kamu sendiri ya, harus bisa mandiri ya. Ini adalah ada 5 soal ya anak-anak sekalian, silakan dibuka. Baik anakku sekalian, alhamdulillah sudah dilihat ya, dicatat soalnya dan dijawab soalnya. Semoga anak-anakku sekalian bisa menjawab soal 5 soal ini. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran di semester pertama ini, bab kedua tentang hari kiamat atau berhentinya pemutaran bumi. Anakku sekalian, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan jawabannya nanti dikirim ke Google Form yang Bapak berikan, dan linknya ini ada di sini ya. Ini ada linknya anak-anakku sekalian, nanti hasilnya dikirim ke link ini ya. Baik anak sekalian, terima kasih. Sebelum Bapak salam, mari kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf dari Bapak kalau ada salah-salah kata atau menyinggung hati. Bapak mengingatkan kembali anak-anak sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan juga di-share. Terus jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain pun bisa mengetahui pembelajaran hari ini gitu. Di-share ke teman-temannya, jangan hanya satu sekolah doang. Kalau ada 50 sekolah, share 50 sekolah atau share-share yang lain, agar kenapa? Agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Bapak mengingatkan kembali sekali lagi nih ya. Kalau keluar jangan lupa pakai maskernya ya. Pakai maskernya ditutup sampai hidung dan mulut. Terus sering cuci tangan ya. Pakai cuci tangan, pakai sabun. Kalau ada hand sanitizer, pakai hand sanitizer, cuci tangan. Lalu kalau misalkan berinteraksi dengan orang, ngobrol dengan orang, harus jaga jarak. Ya, jangan berdekatan. Takut dikhawatirkan virusnya menular. Pintar anak-anak sekalian. Jangan lupa pakai masker ya. Masker, cuci tangan, 3M. Ya, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pintar sekali ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Mohon maaf dari Bapak kalau misalkan penjelasannya kurang jelas. Semoga kalian bisa dimengerti dan ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf. Wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.